Halo, selamat pagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Apa kabar teman-teman? Langsung aja teman-teman ya. Karena maraknya proses kredit sekarang sudah mulai banyak lagi nih. Meningkat ya. Karena kurs sudah dibuka, terus kemudian kan awal tahun bank-bank juga mulai bank-bank bank juga mulai gencar lagi ya menyalurkan kredit, baik kredit usaha, KPR, mobil, leasing, banyak hal. Nah, udah ada beberapa kali yang eh, ke email sih, ke email curhat, ada beberapa kali juga yang WA juga curhat. Jadi teman-teman gini, ini ada penumpang gelap nih teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya, penumpang gelap. Jadi ada orang yang menyelam dalam air keruh. Oh sih, bahasanya serem ya. Jadi penumpang gelap ini mengatasnamakan bank. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, penumpang gelap ini bukan bukan orang luar ya, kadang-kadang orang internal bank sendiri. Dalam hal apa teman-teman? Nih hati-hati ya, ini mulai banyak. Karena kelihatan kan, wah orang banyak butuh duit kan awal-awal tahun kan, apalagi mau puasa, mau lebaran. Mereka mulai mencari seakan-akan mereka tuh komisioner ya, penghubung antara bank dengan teman-teman semua. Sehingga mereka meminta fee ya teman-teman ya. Baik itu internal bank sendiri maupun orang luar. Gue pernah punya pengalaman gini. Pernah proses kredit tiba-tiba udah kunjungan kan, oke, saat kita pulang besoknya nasabahnya telepon, pak kemana, ada orang bank juga ya pak, loh sebenarnya nggak ada bu setelah kita. Kenapa? Iya katanya atas nama bank tempat bapak kerja, katanya bapak minta persenan. Wah, ini menjual ya nggak, itu menjual. Minta persenan sehingga minta berapa sekian persen kalau cair gitu, seperti itu. Nah itu orang internal, orang luar bank. Tapi kalau internal sendiri, ya gue sendiri tidak memungkiri di pekerjaan seperti gue ini ada oknum-oknum juga yang memanfaatkan posisi, yang misalkan ada orang-orang internal bank sendiri yang meminta persen ya kan. Dulu tuh ada analis persenan juga ada ya kan. Coba kalau gue minta persen nih, misalkan nih ya, gue ini proses kredit retail teman-teman. Kalau gue minta persen, gue udah punya showroom mobil ya teman-teman. Kalau mau jujur-jujur mah ya, 1% dari yang gue proses itu bisa 100 juta, bisa 200 juta. Kalau 1% doang ya kan, gue nggak bakalan bikin YouTube dong. Kalau gue memang nakal ya kan. Tapi ada orang-orang yang memang memanfaatkan situasi ya. Bahkan gue pernah dijanjiin mobil Yaris kalau proses cair. Tapi gue yang, kalau gue pribadi kalau dijanji seperti itu takut gue. Nah makanya teman-teman, hati-hati kalau kalau ada penumpang gelap. Gue bilang ada yang mengatasnamakan bank, baik orang banknya sendiri yang analisnya atau marketingnya atau salesnya misalkan, bahkan orang lain mengaku-ngaku gitu. Serem banget ya, gila nggak? Dan mintanya persen nggak tanggung-tanggung, misalkan berapa persen itu gede ya kan. Teman-teman ini kan persiskur mengharap bunga murah ya kan. Jangan sampai teman-teman bukannya dapat bunga murah, biaya murah, malah jeblok gitu gara-gara biaya-biaya yang nggak jelas. Makanya teman-teman, apalah yang kalau orang luar mungkin teman-teman bisa hindarin ya. Ya, ini yang internal bank ini misalkan yang meminta langsung kan atas nama bank. Saran saya sih sebenarnya jangan ditanggapin hal seperti ini ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman kalau memang usahanya bagus, benar, data benar, tidak perlu melalui perantara teman-teman ya. Datang aja ke banknya langsung, bisa langsung proses. Itu kalau orang luar. Tapi kalau internal banknya yang kasarnya oknumnya ada yang nakal ya kan. Nah ini teman-teman sebaiknya hindari oknum seperti ini ya. Kalau perlu ngajukannya langsung, jangan ke analisnya, langsung ke atasnya langsung. Biar atasannya juga bisa mengontrol kan. Nanti biar atasannya aja yang milih siapa yang proses itu misalkan ya. Tidak ada kewajiban teman-teman untuk memberikan apa-apa kepada petugas bank ya. Karena apa? Teman-teman cair kreditnya, disetujuin kreditnya bukan karena kebaikan ya teman-teman ya. Gimana kalau bukan, ya iyalah, bukan kebaikan kalau teman-teman balikin lagi plus bunganya ya kan. Jadi kredit cair itu bukan karena kebaikan bank, tapi memang teman-teman layak. Itu loh teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa teman-teman saya
apa, ngejanjiin persenan nih sama orang banknya atau salesnya atau perantaranya, terima kasih lah udah dikasih kredit. Hello teman-teman, itu bayar bunga loh, nggak ada kebaikan mereka. Teman-teman cair tuh bukan karena mereka baik, kredit cair karena memang teman-teman layak dikasih kredit teman-teman ya, jangan lupa itu. Dan teman-teman juga balikin lagi plus bunganya, udah gitu teman-teman menjaminkan lagi kan benda sertifikat teman-teman ke bank. Jadi pure bukan karena kebaikan orang bank ya teman-teman. Jadi jangan nggak enakan kalau emang ada seperti itu ya. Kalau lapor mungkin karena teman-teman sungkan, lebih baik hindarin tuh. Tuh kalaupun cair juga mereka bisa apa juga kan ya. Kalau teman-teman nggak ngasih kan semua tabungan ATM dan lain-lain di tangan teman-teman semua. Kalau teman-teman nggak mau ngasih udahlah, itu hak teman-teman ya. Jangan merasa teman-teman dipaksa atau di ya diancam gitu kan. Karena ada beberapa kasus merasa diancam ya. Sebenarnya kalau diancam pun mereka bisa apa gitu kan ya nggak. Orang teman-teman yang pegang kendalinya semuanya kok, ngapain merasa terancam teman-teman ya. Jadi pernah ada yang ya minta persenan maksa, terus saya bilang kenapa dikasih, kontrol di teman-teman semua, kontrol di ibu, kenapa dikasih yang gitu-gitu. Kita anjing proses itu pure gitu loh, masalahnya nggak ada apa-apa kok, orang lain datang mengatasnamakan kita dikasih kan geblek kan. Terus saya merasa terancam. Tabungan semuanya ada di ibu ya, ada teman-teman, nggak ada mereka bisa ngapain, nggak bisa kecuali mereka melakukan tindak kejahatan. Maksa, memeras, nah teman-teman bisa ngelaporin polisi seperti itu. Jadi jangan sampai yang gini-gini itu apa ya, jadi semacam duri gitu loh teman-teman ya. Ada orang-orang, oknum-oknum yang memeras ataupun memanfaatkan kondisi sehingga teman-teman seakan-akan harus berbuat baik, harus membalas budi. Nggak ada balas budinya. Apa, teman-teman udah bayar ke bank, bayar bunga tepat waktu, tidak telat, itu udah balas budi yang paling bagus. Nggak usah, nggak enak pak saya ke ininya pak, nggak enak sama, nggak usah. Teman-teman bayar tepat waktu, bayar bunga tepat waktu, nggak pernah nunggak sekalipun, itu sudah cukup, lebih dari cukup teman-teman. Setidaknya teman-teman nggak ngerepotin ya. Nggak ngerepotin siapa, nggak ngerepotin kita waktu nagih akhir bulan teman-teman ya nggak. Kita udah capek-capek ngasih, teman-teman bayar tepat waktu tuh kita tuh udah aduh hebat teman-teman nih, udah cukup ya, nggak usah lebih lah ya. Ya kalau ada kunjungan terus teman-teman ngasih apa sekedar pak nih minum pak kopi ya, ya sudahlah, itu mah udah wajar ya, namanya juga bertamu kan, masa tuh bertamu nggak dikasih suguhan, itu mah wajar ya, sewajarnya aja teman-teman ya. Jadi hindarin orang-orang yang meminta persenan seperti yang gue bilang ya. Dan hati-hati, itu mulai banyak. Karena apa? Karena kurs sudah buka, pasti banyak seperti itu, gue yakin tuh. Hati-hati ya. Dan jangan percaya mengatasnamakan bank ya enggak. Yang proses teman-teman ya si itu gitu, dari bank itu, jangan percaya orang lain lagi. Ya, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.